Shalom semuanya dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali kita pada pelajaran PKN kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu akan membahas tentang bagian A, yaitu kedudukan dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Tertib Hukum Nasional Indonesia adalah sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Menurut ilmu hukum tata negara, pokok kaidah negara yang fundamental memiliki beberapa unsur mutlak sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari segi terjadinya. Dari segi terjadinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, di mana kita tahu bahwa pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 pada saat itu menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP pada saat itu untuk membantu Presiden. Hal ini berarti bahwa pada saat PPKI menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kualitas dan kedudukan sebagai pembentuk negara. Oleh karena lembaga tersebut melakukan tugas itu atas dasar kuasa dan bersama-sama dengan rakyat untuk membentuk dan menetapkan berdirinya negara Republik Indonesia. Yang kedua, ditinjau dari segi isinya. Dari segi isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikutnya. Yang pertama, asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Dalam kalimat yang berbunyi, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut menunjukkan kelima sila dalam Pancasila. Dengan demikian, jelas bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, asas politik negara atau bentuk negara. Dalam kalimat yang berbunyi, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat. Kalimat ini menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan suatu negara republik dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, terlihat suatu norma negara, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Yang ketiga, tujuan negara. Dalam kalimat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dampak dari pernyataan tersebut adalah negara harus menjamin antara tidak ada kekuasaan sewenang-wenang. Maksudnya adalah warga negara hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang atau peraturan. Hal ini berarti negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dan harus secara aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Dalam kalimat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dan mengharuskan terdapatnya sebuah undang-undang dasar. Kalimat ini menjadikan dasar hukum bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Dan isi dari setiap alinea memiliki arti atau makna. Arti atau makna dari setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Alinea pertama. Isi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Dengan pernyataan itu, bangsa Indonesia bukan saja bertekad untuk merdeka, melainkan juga akan bersama-sama bangsa lain menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Alasan bangsa Indonesia menentang ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini berarti bahwa setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Alinea kedua.
Isi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita terhadap perjuangan bangsa Indonesia selama itu. Alinea ini juga menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian dari para pejuang dan pendiri bangsa dan negara Indonesia, bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Alinea ketiga. Isi alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan kembali pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti telah dinyatakan dalam proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada alinea ketiga ini juga mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius sesuai sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga kemerdekaan yang didapatkannya di samping merupakan hasil jeripaya perjuangan bangsa Indonesia, juga terutama adalah merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat. Isi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini meliputi 4 hal yang merupakan prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu mengenai tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan filsafat negara. Sekian pembahasan materi kita pada hari ini tentang kedudukan dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ada yang kalian kurang pahami dari materi pertemuan hari ini, silahkan ditanyakan. Dan sekian untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.